Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Gaspol sahur, gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Dasan di studio, sehat semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam kesempatan yang sangat baik ini di bulan suci Ramadan untuk sama-sama kita mendengarkan kisah-kisah lalu mendapatkan petuah dari Ustadz kita, Ustadz Dasaat Latif, tentunya bersama saya Bayu Oktara di Gaspol Sahur. Sahabat Dasat, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih buat Anda yang sudah berumah tangga nih, atau mungkin yang menjelang berumah tangga. Sudah berumah tangga mbaknya? Ada rencana berumah tangga? Ya pastilah ya. Nah, untuk sahabat Dasat terutama para istri yang ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama kita akan bahas di tema kali ini supaya mendapatkan hidayah. Sudah beristri? Sudah bersuami. Mau menambah suami? Tidak. Ya udah kalau begitu sama-sama kita perdalam ilmu dan perbanyak amal kita hari ini untuk membahas tema bakti istri terhadap suami. Hari ini senang sekali di studio sudah hadir perempuan-perempuan luar biasa dari komunitas jurnalis berhijab. Lalu kemudian ada ibu-ibu dari Majelis Nurul Huda Kampung Baru. Wah, ini sahur-sahur kesini, jangan-jangan suami sama anak-anak di rumah siapa yang ngurusin sahurnya nih, makanannya gimana Bu? Sudah dimasakin ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita bahas tema lebih lanjut seperti biasa, kita akan melakukan polling terlebih dahulu untuk sahabat Dasat yang sudah hadir di studio. Tadi linknya sudah dibagikan, silakan untuk memilih poin mana yang paling sesuai, yang menjadi prioritas, yang paling sering ibu lakukan. Pertanyaannya, bagaimana bakti menjadi seorang istri yang baik menurut sahabat Dasat? Apakah A, melayani suami secara lahir batin? Ataukah B, membantu suami mencari nafkah untuk keluarga? Ataukah C, mampu menjaga rahasia dan aib suami? Silakan 30 detik dari sekarang. Bagaimana bakti menjadi seorang istri yang baik menurut sahabat Dasat? Sebenarnya tiga-tiganya benar, cuma mana menurut ibu yang paling baik di antara A, B, atau C? Oke, ya cukup. Boleh berikan tepuk tangan dulu untuk menyamakan semangat kita. Baik, sahabat Dasat di studio sudah memilih kira-kira pilihan terbanyak dari beliau-beliau ini apa. Kita akan lihat hasil pilihannya. Tapi sebelumnya langsung saja untuk membahas tema kita hari ini. Kita undang untuk bergabung bersama kita semua Ustadz Dasaat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah Pak Ustadz. Sehat. Siapa tamu kita subuh ini? Masya Allah, ini teman-teman dari jurnalis berhijab Pak Ustadz. Dan ini juga teman-teman dari Majelis Ta'lim dari Kampung Baru Pak Ustadz. Tadi kita udah berikan kesempatan untuk teman-teman di sini polling dan ini hasilnya Pak Ustadz. Kita lihat pollingnya. Nah, inilah hasil polling kita. Bakti menjadi seorang istri yang baik menurut sahabat Dasat, ternyata yang paling banyak memilih adalah melayani suami secara lahir batin. 70%. Nggak percaya saya ini. Kenapa nggak percaya Pak Ustadz? Nggak percaya. Ini pasti pencitraan. Yang B sedikit tuh Pak Ustadz. Membantu suami mencari nafkah keluarga. Sementara yang C mampu menjaga rahasia dan aib suami. Itu adalah cara berbakti kepada suami menurut para istri. Saya mau tanya ini, apa yang dimaksud ini ibu-ibu ini membantu melayani suami lahir batin?
Apa maksudnya lahir batin, Bu? Saya Nur Hayati. Ya. Melayani lahir batin itu Lahir apa batin maksudnya? itu semuanya, dari makannya, minumnya, semua pakaiannya, sama tidurnya. Oh, termasuk meriksa HP-nya. Iya, enggak dompetnya doang. Tapi dompetnya sekarang di Oke. handphone. Yang kedua, membantu suami mencari nafkah untuk keluarga. Poin ini mencari nafkah bukanlah kewajiban bagi seorang istri. Tapi kan kita mau bantu-bantu, Ustaz. Suami gajinya cuma 5 juta, tapi kita kan mau juga ini ya sedikit naik-naik kelas. Bantu, boleh membantu suami cari nafkah dengan catatan harus tetap ridho suami. Oke. Yang ketiga, mampu menjaga rahasia. rahasia dan aib suami. Ini yang paling penting. Banyak sekarang ibu-ibu kalau bertengkar, oh langsung curhat di Facebooknya. Tak kusangka kau begitu. Wah, di mana di kau kesepian banget. Tapi jangan sampai. Ya, suami itu diilustrasikan dalam Quran. Suamimu adalah pakaian bagi istri. Istri pakaian bagi suamimu. Pakaian itu adalah aurat, menutup aurat. Aurat itu simbol dari rasa malu. Maka istri yang baik, dia tutup rapat-rapat aib suaminya. Jangan malah pergi di tetangga, takut sangka suami saya begitu. Pelit betul kalau dia tidur ngorok. Ada juga itu istri gitu, habis dibongkar rahasia suaminya. Ya, nah semua ini alhamdulillah ternyata istri-istri yang ada di sini lebih banyak yang memilih melayani suami lahir dan batin. Mantap. Nah, boleh dijelaskan nggak Pak Ustadz? Melayani lahir dan batin tuh seperti apa Nah sih? ini yang agak berat, lahir batin. Batin ini yang agak berat. Bagaimana kalau ibu sudah usia senja? Maka sesungguhnya pelayanan bagi seorang suami yang paling penting dan itu akan memikat hatinya adalah akhlak. Akhlak. Istri tidak terlalu cantik, tapi akhlaknya baik. Itu yang memikat hati suami. Ya. Istri tidak terlalu cerdas, tapi akhlaknya baik. Maka tertutupi ketidakcerdasannya itu dengan akhlak yang mulia. Maka yang dibutuhkan seorang suami sebenarnya yang paling mendasar adalah akhlak. Satu di antara akhlak itu dia pandai menghargai suaminya. Menghargai dari segi apa? Satu, menghargai mertuanya. Jangan sampai mertua datang, ibu mempertontonkan sifat yang jelek. Akhlak yang baik itu menghormati suami. Ya, akhlak yang baik itu adalah bertutur kata yang lembut depan suami. Akhlak yang baik itu tidak pernah keluar rumah tanpa izin suami. Kalau ini semua baik, akhlaknya baik, insya Allah siapapun yang goda suaminya dia akan berkata, minta maaf ya dek ya, ada bidadari di rumah saya. Masya Allah. Meskipun kelak ketika ibu sudah tidak bisa melakukan kewajiban servis suami terhadap batin. Batin kan sudah tahu toh ibu. Ketika tidak ada tapi suaminya akan ingat. Wah saya tidak mampu deh menyakiti hati istri saya. Kenapa? Dia baik betul, baik betul. Tidak sedikit suami yang curhat sama saya. Ustadz ada perempuan yang goda saya. Bahkan istri saya sudah bilang, sudahlah bang kau kawin lagi aja daripada aku berdosa. Tapi aku tidak bisa lakukan. Kenapa? Istri saya baik sekali. Sehingga suami itu juga sangat terpengaruh dari kemuliaan akhlak istri. Bagaimana jadi istri yang baik? Nah, inilah kita akan bahas pada saat ini. Bagaimana sebenarnya menjadi istri yang baik, kewajiban-kewajiban istri kepada suami. Masya Allah. Baik, setelah ini kita akan lanjut untuk membahas lebih jauh dan juga ada seorang narasumber yang akan berbagi cerita buat kita semua. Tetap di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Terima kasih sahabat Dasar dimanapun Anda berada sambil menemani Anda menyiapkan sahur sebelum kita tunggu imsak. Nah seperti janji saya tadi ada satu orang bintang tamu, seorang istri dan seorang selebriti. Dia yang akan bercerita berkaitan dengan tema kita hari ini yaitu bakti istri kepada suami. Langsung saja kita sambut Fanny Fabriana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar Fanny? Kabar baik, Sehat. alhamdulillah sehat. Ini biasanya kalau sahur di luar rumah ambil kerjaan yang nyiapin makanan di rumah siapa nih?
Kebenaran ya, udah beberapa tahun ini nggak pernah ngambil kerjaan yang memang sampai lama gitu. Oke. Dulu zaman-zaman masih syuting sinetron sama FTV, sejujurnya masih Ustadz. Jadi kadang-kadang tuh kayak ada perasaan bersalah di mana jam-jam mendekati imsak masih di lokasi gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sama Allah udah digerakin ya. Terus udah gitu kayak bidang rezekinya juga di bidang yang lain. Jadinya sekarang bisa di rumah. Bisa kumpul sama gitu. keluarga. Mbak, Masya yang Allah. mudah-mudahan tidak tersinggung ya. Setelah membatasi lebih prioritas pada pengabdian sebagai istri daripada job di luar tadi, apakah penghasilan rezekinya terbatas atau sama saja? Atau bisa lebih baik lagi mungkin? Karena memang ngelakuinnya karena emang udah tahu ilmunya, terus emang juga happy dan ikhlas, jadinya tuh kayak ada aja gitu Ustadz rezekinya gitu. Jadi mungkin kalau dulu kan berhubungan sama TV misalnya gitu ya, dengan entertainment. Kalau sekarang sama Allah dikasih, tapi aku ngerasa di bagian yang lain gitu loh. Dan jadi pekerjaan aku sekarang juga lebih fleksibel, bisa ngurusin anak-anak, suami, tapi tetap aktif juga bisa. Ini tadi nih setelah ini sebelumnya pintu rezekinya di sini, ya kan? Nah setelah kemudian mengambil pilihan, saya harus lebih banyak dengan keluarga, kemudian mengambil peran-peran yang tidak melanggar wanita, fitrahnya, syar'inya sebagai wanita muslimah, maka ini ditinggal. Ternyata Allah tetap buka dari sini. Dan itu hebatnya lagi sama porsinya, ini hebatnya apa? Berkah. Masya Allah. Nah, bicara soal rumah tangga, Fani kan setahu kita sudah 10 tahun berkeluarga begitu ya, 10 tahun. kurang lebih ya. Menurut kamu sendiri, peran sebagai istri itu apa aja sih dalam keluarga? Peran istri. Ya. Yang akhirnya sampai sekarang makin sadar itu adalah di mana peran istri itu harus banget bisa mensupport suami. Ini versi Fani ya. Mensupport suami. Mensupport suami. Ya. Terus sebagai istri juga ternyata harus banget cari tahu istri tuh sebenarnya apa sih gitu loh, fungsinya apa sih gitu. Gimana sih cara menjadi istri yang baik, istri yang soleha. Ternyata nggak bisa cuma jadi pendamping aja, nggak bisa. Tapi aku ngerasa nih, aku pribadi harus banget belajar banget gitu ya. Supaya bisa apapun yang terjadi di pernikahan aku tuh bisa ngelihatnya segala sesuatunya tuh jadi indah gitu loh. Entah itu misalnya ujian kesenangan atau misalnya ujian rumah tangga, misalnya aku tuh belajar gimana caranya supaya semua tuh bisa bilang alhamdulillah ya Allah gitu kan. Mudah-mudahan ini jadi ladang pahala untuk aku kayak gitu. Nah, kalau dari sekian banyak kewajiban itu sudah dipenuhi sebagai seorang istri, dari sudut pandang istri, apa aja menurut kamu hak yang seharusnya kamu terima? Yang harusnya terima, boleh dong minta dimanja, boleh ya ibu-ibu ya. Boleh dong minta diperhatiin ya gitu ya. Tapi kenyataannya Ustadz ternyata kalau misalnya semakin kita pengen dapetin sesuatu dari suami, terus ternyata misalnya suaminya nggak bisa gitu, ternyata tuh kecewa sendiri gitu loh. Jadi sampai akhirnya aku, iya bener ya, kita emang harus nggak boleh berharap sama orang lain walaupun itu suami kita. Dan ternyata aku tuh di sini belajar, gimana caranya lillahi ta'ala gitu loh. Mau suaminya misalnya entah itu perhatian atau cuek, kita tetap aja berusaha on track gitu loh. Tapi kan kadang-kadang aku juga ngerasa, ya Allah kan manusia biasa ya Allah, boleh nggak sih kadang-kadang aku tuh pengen di ini, tapi ternyata benar gitu loh. Semakin kita menuntut pasangan untuk seperti yang kita mau, ujiannya itu adalah malah enggak gitu. Jadinya kitanya harus bener-bener dilatih keikhlasan ikhlas juga ya. aja, relax gitu loh. Pasrah aja, bukan pasrah sih, maksudnya nerima aja gitu. Nerima. Jadinya malah jadi langgeng dan pelan-pelan bisa menyatukan visi misi gitu. Iya, Mbak Fani, ini kan selebriti. Betul. Saya tidak tahu apakah pada saat setelah menikah ada peran-peran yang diwajibkan misalnya berperan sebagai suami istri dalam cerita film atau sinetron itu. Lagi syuting gitu ya? Gimana perasaan suami? Ini kan berat nih. Iya, jujur ya Ustadz ya, semuanya tuh alhamdulillah aku ngerasa proses.
pada saat lagi masih belum menikah, suami memang tahu aku di bidang entertainment, ya kan, syuting apa segala macam, film, sinetron, misalnya FTV. Begitupun beberapa tahun setelah nikah tuh udah tahu masih menekuni di sana, gitu. Dulu karena aku nggak tahu gitu ya, masih misalnya ada scene yang misalnya berpegangan tangan atau enggak misalnya berpelukan, bersandar, kalau enggak sama yang ceritanya dengan ayah juga misalnya tetap bersentuhan apa segala macam gitu kan. Nah cuma aku ngeliat ternyata oh pelan-pelan nih Allah kasih aku petunjuk gitu loh. Ya udah cobain yuk di yang lain yuk, fun yuk gitu kan. Terus akhirnya sambil belajar akhirnya tahu oh ternyata tidak bisa ya, walaupun itu acting, walaupun itu pura-pura, ternyata memang menjadi wanita itu memang sangat dimuliakan sekali ternyata gitu, sangat dilindungi sekali. Jadi akhirnya aku ngerasa kayak ya Allah makasih ya. Terus aku juga ngomong sama suami gitu loh, ternyata yang apa aku lakuin kemarin tuh salah loh gitu ya. Terus kamu gimana perasaannya? Tapi kita berdua sama-sama nggak ngerti. Jadinya dia juga mungkin dulu ya udah nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Karena gitu itu dianggap sebagai bagian dari karena nggak ngerti, profesi. Beneran nggak ngerti Ustadz, bukan karena kayak udah tahu tapi disengajain gara-gara pengen cari rezeki di sana gitu. Beneran nggak tahu. Nah ini apa yang dilakukan oleh Fanny sekarang sudah berubah tracknya, sudah berubah pekerjaannya, lalu kemudian yang didapatkan kebahagiaan. Menjadi lebih bagus. Menjadi lebih bagus, bahkan sudah menyadari kewajibannya sebagai istri. Ada petua apa Ustadz? Saya justru masih penasaran, untuk sampai kepada kesimpulan itu, kira-kira apa prosesnya? Oh biasanya kan ada satu kejadian, ada turning point, ada satu momen yang membuka hati gitu. Kalau aku ngerasa awal pandemi. Jadi awal pandemi itu aku masih belum berhijab Ustadz gitu. Nah di pandemi ini aku tuh ngerasa gini, segala sesuatu tuh memang ya terjadi karena Allah dan pasti ada makna indah di balik semuanya gitu loh. Kebayang kalau nggak ada pandemi, ini versi aku ya, mohon maaf ya. Kalau nggak ada pandemi mungkin aku nggak tahu yang namanya ternyata ada yang namanya kajian. Aku tuh nggak tahu kajian tuh apa gitu. Mungkin zaman dulu aku taunya kayak oh kajian, pengajian, oh mungkin baca Al-Quran. Ternyata tuh mengkaji gitu kan ya. Hadir di pengajian, ada diskusi, mengkaji, tanya jawab. Belajar tentang apa gitu-gitu. Nah terus ya udah akhirnya belajar terus mama sama suami juga support banget gitu kan. Terus ya udah dari sana pelan-pelan jadi semakin tahu gitu loh. Dan alhamdulillah ya menurut aku ya memang karena Allah Ustadz. Alhamdulillah. Meskipun singkat sekali kurang lebih 10 menit menjelaskan bahwa tidak gampang untuk sampai titik di situ. Itu hanya hidayah, perlu ilmunya. Dan alhamdulillah hebatnya lagi cepat sekali menyadari. Ada orang sadar tapi waktunya untuk menjadi lebih baik, sisanya sedikit. Kan banyak selebriti nanti setelah tidak punya lagi undangan untuk kesana kemari, tidak ada lagi job, baru dia. Tapi umur sudah sedikit dari sakaratul maut sudah dekat kan. Sudah sepuh jadi, gitu sudah akhirnya waktu untuk dakwah ya kan seperti ini kan luar biasa dakwanya. Banyak pengikut. Kemudian sampaikan kesadaran bahwa ini yang paling penting tadi itu adalah bahwa jangan terlalu banyak berharap kalau tidak mau kecewa. Kita mau berharap suami yang romantis, ternyata faktanya tidak romantis. Ya sudah jadikan saja ini ladang amal. Sikap seperti itu tidak gampang. Dan ternyata diperoleh melalui kajian. Satu hikmah pelajaran bahwa hidayah harus kita cari. Itulah sebabnya ayat Al-Quran pertama Allah turunkan perintah tentang belajar. Iqra, baca. Beliau baca itu. Baca di kajian, baca buku. Banyak orang biasa belajar tidak ada guru. Ini penting Mbak, harus ada guru. Karena kalau tidak ada guru biasa kita sesat dalam memahami, dalam memaknai sebuah ayat atau hadis. Subhanallah. Senang sekali bisa mendengar langsung cerita dari Fanny. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar-benar mau mencari hidayah. Tadi seperti Ustadz bilang, hidayah bukan datang dengan sendirinya. Tapi harus diupayakan dan dikejar. Perdalam ilmu dan perbanyak amal. Nanti kita akan lanjutkan perbahasan kita mengenai tema hari ini. Namun sebelumnya saya juga mau ucapkan terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bahagia selalu. Sehat selalu dan istiqomah pastinya. Amin. Terima kasih Fanny, sukses dan sehat selalu. Dan saat lagi kita akan teruskan tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang.
kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Di awal acara tadi kami memberikan kesempatan buat sahabat Dasyat yang ada di studio untuk melakukan polling. Sebenarnya bentuk bakti istri kepada suami itu seperti apa? A, B, atau C? Pilihannya adalah yang paling banyak A, yaitu melayani lahir dan batin kepada suami. Saya mau nanya dari sekian banyak yang memilih A, boleh tahu nggak alasannya dan bentuknya seperti apa? Boleh angkat tangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Nur Hayati dari Majelis Tahlim Nurul Huda, Kampung Baru Swadharma. Ibu Nur Hayati, dari pilihan A, B, atau C, kenapa Ibu pilih A bukan B atau C? Karena surganya istri yaitu A. Itu istri yang soleha kata Nabi. Dia kalau ada suami di rumahnya menenteramkan hati. Hati itu batin. Nah, bagaimana wujudnya? Berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Kira-kira ibu kalau ada suami di rumah. Saya pakai daster, Tat. Hah, gimana sih kok pakai Daster daster? baru. Oh, bukan daster yang Daster baru. bukan yang udah kumel banget. Ibu-ibu, ada amalan ibu yang mulai sekarang jarang dilakukan oleh para istri. Yaitu berpenampilan cantik dan menarik. Istri-istri akhir zaman sekarang ini kita lihat kalau dia ke arisan, pengantin, taklim, cantik betul, pakai parfum. Kalau perlu jilbab tetangga dipinjam supaya tampilan cantik. Tapi sayang ketika suaminya ada di rumah pakaian seadanya. Padahal itu terbalik. Kalau ibu berpenampilan cantik dan menarik keluar rumah supaya suami orang kagum, bahkan akhirnya suami orang mengganggu ibu, itu sudah dosa. Ya. Tapi kalau ibu berpenampilan cantik dan menarik ketika mau jalan bersama suami, mau pengantin tapi sama suami, ibu ada di sampingnya supaya suami bangga, ibu di samping karena dandanannya ibu dia bangga, maka itu ibadah, amal kebaikan. Yang batin itu yang membuat hati suami tenang, ya. Apa diantaranya? Ya kan suami tenang kalau akhlaknya istri baik. Misalnya suami menelpon, "Dek, lagi di mana?" "Nih bang, lagi di rumah ngajarin si bungsu lagi belajar ngaji." Oh, tenang itu suaminya. Yang tadinya suami mau macam-macam, wah enggak deh, istri saya baru betul, enggak tega saya. Nah, jangan telepon suami, periksa telepon, "Kau di mana?" "Di mana kau?" "Di kantor." "Coba lihat video call." Karena ada juga perempuan model begitu ya. Menjaga suami itu mau ditahu di mana, jangan tanya. Karena biasa tersinggung itu suami. Caranya gimana? "Bang, mau video, boleh video call enggak bang?" "Boleh." "Itu apa?" "Nih si adek nih lagi belajar ngaji." Akhirnya suami kita tahu posisinya dan dia ikhlas video call. Bukan karena ditanya, "Kau di mana? Coba lihat ini." Itu kan interogasi. Ya. Kata suami dalam hati, "Saya sudah setengah mati kerja masih juga dicurigain. Saya sudah jujur masih juga dicurigain. Sudahlah sekalian saya lakukan aja." Astagfirullahaladzim. Ya, maka yang batin itu buat suami tenang, ya. Nah, kemudian yang batin itu, ya ibu lebih tahu lah, ya. Apa tuh Mas? Sekarang zaman modern, ibu tahu lah, belajar lah, ya, supaya suami betah di rumah. Ingat, ada golongan perempuan yang dilaknat Allah karena menolak ajakan suami. Sebaliknya, ada perempuan yang didoakan oleh malaikat karena dia berpenampilan cantik dan menarik sebelum tidur dengan suaminya. Itu malaikat berdoa. Misal ibu dandan dulu nih, dandan sebelum tidur. Pakai maka wangi-wangi. pakai wangi-wangian, tentu proporsional. Tidak ada parfum Ustaz, cari pengharum ruangan. Beda dong. Kan? Ya. Kalau perlu ibu sikat gigi dulu, Masya ya, Allah. pakai baju renang. Kalau berpenampilan cantik pasti ya. ibunya udah tahu lah Pak Nah, Ustadz. semua ini Bu tidak mungkin ibu ketahui tanpa ilmu. Maka ibu harus ikut majelis. Ya, majelis taklim, rajin belajar seperti ini. Kemudian ibu bermajelis itu buka bersihkan hati. Jangan pergi bermajelis karena mau pamer jilbab. Jangan pergi bermajelis karena mau dibilang tetangga alim. Jangan, lapangkan dada, buka dada seikhlasnya untuk mengisi. Sama ibu kalau handphone baru. Kalau handphone baru belum memorinya masih kosong, itu kan gampang sekali ngerekam.
Tapi coba kalau memori sudah full, mau foto, enggak mau tersimpan. Enggak mau tersimpan. Kenapa? Oh, penuh memorinya. Hapus dulu deh video dengan foto. Begitu juga ketika hati kita lapang, gampang nerima ilmu. Nah, solusinya bermajelis. Tapi ingat, tidak boleh keluar rumah bermajelis tanpa izin suami. Siap, Masya Allah. Saya mau nanya berikutnya yang C itu. Tadi C. ada yang milih. Di sini nih, nggak bisa jaga Dia rahasia mampu aib menjaga suami ya. Ya, Ma, Bu, berapa banyak rumah tangga yang hancur karena salah milih tempat curhat. Dia cerita ke kakaknya, dia cerita ke pamannya, cerita ke tetangganya. Bu, kalau ibu pergi cerita ke tetangga, yakin dia tidak kasih solusi. Duh, saya tidak sangka suami saya begini. Oh, kasihan benar ibu ya, saya tidak sangka suamimu begitu. Pada dalam hatinya, kau rasa sekarang. Astagfirullah. Ya kan? Nah, curhat sama saudara, belum tentu dia baik. Bisa jadi selama ini saudara kita ini dengki. Sebab apa? Suami ibu gagah, bagus kerjaannya, rumah bagus. Sementara suaminya dia jelek, akhlaknya jelek. Maka masuk setan, dengki, dia hasut. Maka jangan pernah cerita kejelekan suami ke tetangga. Ya. Itu apa? Cerita apalagi sampai di medsos. Maka saya ketika ada yang tanya di medsos saya atau langsung pengajian begini, Ustadz bagaimana suami saya begini? Langsung saya tegur, Bu stop, jangan bilang suami saya. Ya, bilang saja saya melihat ada suami begini, bagaimana Ustadz? Jangan bayangkan bagaimana perasaan. Misal saya ibu ini, saya nonton ibu, lalu istri saya bilang, suami saya begini. Kan marah kita. Woi, kok aib saya diungkit ini di sana? Boleh kau marah, tapi jangan kau cerita di depan orang lain. Kan banyak biasa ibu-ibu itu. Dia cerita ke tetangganya, cerita ke Bah, saya tidak sangka suami saya begini. Akhirnya semua aib ketahuan oleh saudara kita. Dia tahu ibu bapak kita. Lama, akur lagi. Apalagi kalau sudah akur, orang sudah tahu, oh suaminya kasar rupanya, oh suaminya gini. Ibu, suami yang baik, dia tutup aib istrinya. Istri yang baik, dia rahasiakan aib suaminya. Ingat Bu, tahu enggak? Jangankan aib suami, jangankan kekurangan suami, kekurangan orang lain yang bukan keluarga saja, kita wajib kita tutup. Allah mengancamkan ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesama manusia? Padahal tetangga yang kita cerita itu sudah aib, sudah dosa, pelanggaran agama. Kita cerita aib orang lain, itu suatu pelanggaran agama. Masa suami kita cerita jeleknya, dia carikan nafkah, dia cicilkan rumah, dia lapar kita. Dia lamar kita, dilindungi kita lahir batin. Dia doakan kita lahir batin. Hanya karena bertengkar persoalan biasa, lalu ibu tersinggung sampai cemburu buta. Cemburu boleh, tapi cemburu buta jangan sampai. Hanya karena WhatsApp masuk, salah kirim. Itu aja terus, bohong ini, bohong. Nah, itulah yang disebut cemburu buta. Lalunya dicerita, dia ungkap semuanya. Maka ketika ada persoalan dalam rumah tangga, jangan terlalu cepat dicurhatkan ke orang lain. Ya, percaya tidak ada satu rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Pasti semua kita punya masalah dalam rumah tangga. Bahkan sekelas Nabi Muhammad SAW pun ada masalah dalam rumah tangga beliau. Aisyah itu pernah difitnah selingkuh. Pernah. Rasulullah pernah 3 hari 3 malam tidak makan gandum. Maka hanya kurma dan air putih sampai Hasan Hussein cucu beliau pucat. Itu Nabi, apalagi kita. Bedanya Nabi kalau ada masalah rumah tangganya beliau ambil wudhu, sholat, ngadu kepada Allah. Kita ada masalah, ambil handphone, curhat di Facebook, curhat di IG. Ya kan? Benar ya Bu ya? Nah, maka pulang pengajian ini jangan lagi aib suami, aib rumah tangga diumbar, diungkit di media apalagi kepada orang yang menjadi rival. Nah, siap. Ada kan biasa. Ada Pak Ustadz. Ada itu. Yang Pura-pura curhat, ternyata dia mau ngambil suami kita. Waduh, Ada. bahaya. Iya, adik-adik juga kan kalau kau curhat sama temanmu, udah bulu-bulu gitu, ternyata dia mau ngambil calon suamimu. Kita nggak pernah tahu ya Pak Ustadz ya. Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan nih semua pilihannya udah benar dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Das'a tadi memang benar-benar bisa menjadi pegangan buat kita menjadi istri yang berbakti pada suami. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada sahabat Das'a yang ada di studio untuk bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya?
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nikmatu Soliha. Saya dari komunitas jurnalis berhijab Indonesia. Ya. Ustadz boleh bertanya. Jadi ini terkait, ini kan kita sebenarnya di sini belum menikah ya, tapi kan kita persiapan untuk menjadi istri yang soliha. Amin. Namun ada sedikit yang saya terlintas di pikiran terkait kita berbakti. Karena kita tahu sebelum kita bertemu dengan suami, kita sudah hidup dulu lama dengan orang tua kita. Di saat ini saya juga melihat cerminan dari teman saya sendiri seperti itu. Saat menikah ada sebuah kejadian suami kita harus ada masalah dengan orang tua kita. Dan suami kita melarang kita untuk jangan dulu bertemu dengan orang tua kita. Di sisi lain kita sebagai istri juga ingin menenangkan suami, ingin ikut untuk mendengarkan perkataan suami. Tapi di sisi lain kita juga harus berbakti dengan orang tua kita. Dan kita juga sebenarnya belum tahu ini masalahnya seperti apa. Kalau kita ada di situasi seperti ini, hal yang harus kita lakukan pertama, itu seperti apa Ustadz? Sehingga kita masih tetap jadi anak yang baik dan istri yang baik. Pertama, Tahan dulu Pak Ustadz. tahan dulu. Tahan dulu dong. Kalau udah pertama pasti banyak nih. Oke, nanti kalau begitu jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, kehidupan suami dan istri, kehidupan yang penuh dinamika. Itulah kenapa sama-sama kita gaspol untuk memperbanyak ilmu kita untuk membahas tema hari ini, menjadi istri yang berbakti kepada suami. Tentunya masih di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, tadi ada pertanyaan dan monggo jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih. Itu pertama, jangan mendramatisir. Jangan belum menikah sudah bayangkan yang ribet-ribet. Gimana nanti ini, gimana nanti. Itu bisikan setan. Kalau adik-adik sekalian sudah ada lelaki yang kamu lihat agamanya baik, sudahlah terima, segera menikah. Sampaikan ke dia kalau kau lama ada yang menyusul ini. Ya jangan sampai pacaran 4 tahun, motor aja cicil 1 tahun sudah dilunas. Ya. Dan ternyata pada kasus-kasus tertentu yang kita lihat di medsos, ada kan kejadian antara orang tua dengan suami. Lihat kondisinya. Tidak semua harus ikut suami, tidak semua juga harus ikut orang tua. Kita lihat kasusnya. Kalau kasus, contoh, kata suami, Dek, nggak usah kau pakai jilbab deh. Kalau kau pakai jilbab, nggak nampak cantikmu. Saya lebih senang kau tidak pakai jilbab keluar. Tapi ibu bilang, kau pakai jilbab nak. Kalau kau tidak pakai jilbab, saya yang bertanggung jawab di akhirat. Maka ikuti orang tua. Dengan catatan, memberitahukan suami tetap dengan tutur kata yang baik. Bang, gimana saya menjadi istri yang soleha kalau abang sebagai panutan saya, suami saya, pemimpin saya, imam saya, justru ngajar sesuatu yang tidak benar. Masa sih tidak benar? Ini ayatnya loh bang. Abang mau saya masuk neraka banget sampai sama abang. Saya bisa jadi masuk surga karena abang yang maksa saya. Saya tidak bertanggung jawab karena saya taat kepada suami. Tapi ingat bang, ketaatan kepada suami itu selama tidak bertentangan agama. Kasus seperti itu ya kita pilih orang tua. Tapi kasus misalnya suami bilang kau beli merek mobil ini deh. Orang tua bilang merek B. Ikuti suami. Tapi kalau didiskusikan, lebih bagus lagi. Bang, sudahlah kita ikuti aja ibu. Mudah-mudahan ibu kan tidak panjang lagi kita lihat sakit-sakitan. Mudah-mudahan dengan ridanya ibu kita bisa beli mobil 2. Hari ini ikuti seleranya ibu. Mudah-mudahan karena ridanya ibu. Tahun depan kita beli seleranya abang. Gitu. Jangan langsung dipeto, ajak ngomong. Saya yakin kalau ngomong biasanya orang tua bisa paham. Ya, kalaupun itu apa yang dimau orang tua bertentangan suami dan memang pada saat posisi lebih rasional dan memang sesuai agama, cara menolaknya harus tetap dengan adab. Ya. Jangan apa orang tua macam apa ibu ini kok begini sih? Itu sudah salah. Niat baik, caranya salah. Ya, oke? Saya doakan dapat jodoh yang baik. Jadi sebenarnya adu argumen sama suami juga boleh, bukan artinya itu menentang suami ya Pak Ustadz? Boleh adu argumen tapi tetap dengan ada adabnya. Adab berbicara yang sopan, ya lembut. Dan itu laki-laki kalau disentuh logikanya dengan tata cara berbicara yang lembut, biasa cepat sekali itu luluh terduga. pasti. Kalau makin ditantang, makin kasar dia makin susah. Ya, oke. Baik, mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya. Selanjutnya silakan ada yang mau bertanya lagi? Ibu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina dari Masjid Talim Al-Huda Kampung Baru. Ini Pak Ustadz, saya ini kan seorang istri. Nah, saya kan ditinggalkan suami tuh tanpa berita dan pesan. Seandainya saya ada jodoh, saya menikah, itu hukumnya apa ya? Terus satu lagi Pak Ustadz. Wah, rombongan nih. Iya, kan ada hamba Allah nih. Ya. Selalu ngasih santunan ke anak saya. Nah, santunan itu hukumnya haram atau halal ya? Sedangkan kan anak saya ini masih ada bapaknya gitu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, yang pertama, memang istri punya hak untuk gugat cerai. Tentu ada syarat-syarat yang menurut pandangan agama dibolehkan. Misal, meninggalkan itu waktu akad nikah dulu kan ada dibaca poin-poinnya tuh. Ya, nah, ibu mengajukan gugatan. Bukan dengan mempermalukan suami, datang bukan. Cara terbaiknya, sudah tidak usah ribut. Bang, saya mau gugat cerai. Kenapa? Saya kesepian bang, daripada saya berdosa. Nah sudah, abang juga tidak mau datang ke sini. Datang, ajukan. Pengadilan akan melakukan proses. Jangan belum ada resmi, belum status sebagai maaf ya, janda, lalu sudah buat jelek-jelekin suaminya di depan calon suaminya. Memang itu suami saya jahat betul. Tidak, wanita terhormat, selesaikan dulu baik-baik. Begitu juga suami, kalau kau tidak senang istrimu, selesaikan dulu baik-baik. Resmi, karena waktu dulu menikah ada catatannya, resmi juga setelah itu ibu wajib menunggu 3 kali haid. Masa iddah namanya. Untuk apa masa iddah? Supaya ibu yakin betul rahim bersih. Supaya jelas anaknya. Kalau tidak, nanti lain bapaknya. Ya kan? Nah, sudah bersih betul ini. Nah, sudah itu ibu harus dipinang baik-baik lagi oleh suami. Itu ya. Jadi boleh ibu mengajukan gugatan cerai. Boleh, dibenarkan dalam agama. Nah, apakah memenuhi syarat? Itu pengadilan tentukan. Yang kedua pertanyaan ibu. Bolehkah anak saya kalau ada orang memberi santunan, misalnya cari muka sama ibu, supaya ini laki-laki yang lagi ngeser-ser ibu, bolehkah? Boleh. Soal dia niatnya salah, urusan dia. Urusan dia. Tapi kalau wanita terhormat, dia bilang, apalagi kalau ibu anaknya tidak membutuhkan, tidaklah sesuai kebutuhan pokok, sudah. Kalau ibu orang terhormat, jangan dulu. Ada suami saya jaga perasaannya. Kalau kau mau, simpan aja dulu, selesai urusan saya secara resmi. Sudah, kau belikan mobil pun oke. Ya? Oke, baik. Terima kasih. Siap, alhamdulillah. Nah ini penting sekali untuk menutup obrolan kita, menjadi istri yang berbakti. Mohon petuahnya Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Suatu kali datanglah seorang sahabat bertetangga. Dia datang kepada Nabi, melapor. Ya Rasulullah, tetangga saya keterlaluan. Kenapa? Mulai dari sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan ibunya. Saya datang 3 kali memanggilnya untuk datang melihat ibunya. Tidak datang-datang. Kata Nabi, keterlaluan betul itu tetanggamu. Kok bisa begitu? Ya Rasulullah, katanya dipesan oleh suaminya. Yang suaminya lagi pergi, fisabilillah. Dipesan suaminya, selama saya tidak di rumah, jangan kau pernah keluar rumah. Saya katanya mau sekali, kata ibu ini. Dan ibu ini kan waktu ditahu, ibumu sakit, ibumu sakaratil maut, ibumu mau dikuburkan, kau datanglah. Saya mau sekali ke situ, tapi suami saya belum pulang, saya dipesan tidak boleh keluar. Saya mau sekali, tapi saya dilarang ini. Nabi dengar, kenapa bisa begitu? Katanya dilarang sama suaminya keluar, lagi fisabilillah. Apakah Nabi marah? Dede, apa Nabi marah? Tidak. Allahu Akbar. Nabi justru menjelaskan, alhamdulillah diampuni ibu yang meninggal, karena punya istri yang taat terhadap perintah suaminya. Allahu Akbar. Masih ada kira-kira perempuan seperti ini sekarang? Yang banyak baru pergi suaminya, dia keluar tawaf. Dia keliling Pak. Ya kan? Maka tidak boleh seorang istri keluar rumah tanpa ridha suami. Suatu saat lagi datang Nabi ke rumahnya Abu Dahdah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang jawab siapa? Istrinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang betul istrinya didatangi. Ya Rasulullah, silahkan masuk. Bersama siapa Nabi? Abu Bakar dengan Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, masuk. Nabi loh ini dengan para sahabat. Kata Nabi, mana suamimu?
Pergi ya Rasul. Baru saja pergi tapi sebentar lagi datang. Ayo masuk ya Rasul. Apa kata Nabi? Haram hukumnya kami masuk di rumahmu tanpa izin suamimu. Jadi begitu datang sepupunya, saudaranya ke dia, ibu tidak boleh serta-merta kasih masuk. Telepon dulu suami. Bang, nih bang, ada saudaramu datang. Kalau dia berkata, suruh tunggu saya di teras. Jangan masukkan dia. Ya, oh ya tunggu, wajib. Tidak boleh ibu masukkan. Jangan malah begitu pergi suaminya, ditelepon teman kuliahnya. Cepat sudah pergi suami saya. Ya, akhirnya yang terjadi rumah tangga jauh dari berkah. Kalau sudah tidak berkah rumah tangganya, yakin. Tidak akan kau temukan kebahagiaan, meskipun harta berlimpah, meskipun segala fasilitas terpenuhi. Percaya saudara ibu-ibu yang saya hormati. Kebahagiaan bukan dari materi jaminannya, bukan. Kalau orang bahagia karena materi, tidak ada orang kaya yang cerai. Tapi saya justru banyak melihat populer, seleb, kaya, serba berkecukupan. Justru dia yang baru 2-3 tahun menikah, bubar dan saling mempermalukan. Tapi tidak jarang kita melihat penderitaan ekonominya, serba terbatas. Tapi alhamdulillah bahagia lahir batin meskipun rumahnya masih ngontrak-ngontrak dan anaknya menjadi sukses. Kenapa? Karena pegangannya adalah agama. Oke, jadi rumah tangga yang bahagia bukan sekedar jaminan ekonomi, tapi lebih kepada kemapanan dan kesiapan spirit agama. Masya Allah. Dahsyat sekali Ustadz Dasat untuk petua-petuanya. Semoga kita semua nih para istri, para perempuan yang menyaksikan juga menjadikan petua dari Ustadz Dasat ini sebagai pembelajaran buat kita bisa menjaga diri dan juga kehormatan keluarga, mendapatkan ridho dari suami untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustadz Dasat Terima kasih atas Mas petua-petuanya Bayu. dan terima kasih teman-teman, kakak-kakak, ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Sehat selalu, salam buat keluarga. Sampai jumpa lagi, kami pamit dari hadapan Anda. Insya Allah besok kita tentu akan berjumpa di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,